Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Edu Project ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang ASEAN Part 2, karena di video yang sebelumnya sudah saya bilang kalau ASEAN itu luas, jadi mungkin ada beberapa part yang akan saya bahas. Oke Bapak Ibu, kita langsung ke latihan soalnya ya. Jangan lupa untuk di subscribe agar setiap ada notifikasi dan video-video baru bisa langsung tahu. Oke, cekidot. Soal yang pertama, batas geografi negara Malaysia sebelah barat adalah A. Selat Malaka, B. Selat Johor dan Indonesia, C. Thailand dan Laut Cina Selatan, D. Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Jawabannya yaitu A. Berikut adalah batas geografi negara Malaysia. Yang sebelah utara adalah Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah barat, Selat Malaka. Sebelah timur, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sedangkan sebelah selatan, Selat Johor dan Indonesia. Jadi, jawabannya yaitu Selat Malaka, tepatnya A. Soal yang kedua, posisi geografis Indonesia, Singapura, Malaysia berada strategi di jalur lalu lintas internasional. Kenyataan ini menguntungkan di bidang A. Pertanian, B. Perikanan, C. Perkebunan, D. Perdagangan. Jawabannya yaitu D. Letak wilayah yang strategis menguntungkan di bidang perdagangan, yaitu tepatnya di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi ini mempengaruhi arus transportasi dan perputaran barang dan atau jasa. Kapal-kapal dagang transit di pelabuhan yang terbesar di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, sehingga menambah pemasukan bagi negara, tepatnya di Indonesia juga. Indonesia juga diuntungkan dengan semakin tingginya koneksi antar negara yang terlibat perdagangan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Indonesia sebagai negara multikultur menghadapi berbagai tantangan secara seperti rawan bencana sosial. Salah satu penyebab resiko ini yaitu A. Besarnya jumlah penduduk dan tidak merata, B. Kurangnya nilai toleransi antar penduduk, C. Rendahnya tingkat pendidikan formal, D. Tingginya minat baca generasi muda. Jawabannya B. Pluralisme yang dihadapi Indonesia sebenarnya merupakan potensi bagi pembangunan. Namun demikian, bencana sosial dapat terjadi apabila nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat rendah. Sehingga bencana sosial yang dapat muncul yaitu adalah konflik antar masyarakat, perebutan sumber daya alam, dan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Jadi, jawabannya yaitu B, kurangnya nilai toleransi antar penduduk. Seperti itu Bapak Ibu. Kawasan Asia Tenggara dilalui oleh dua jalur gunung api, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Karakteristik geografi wilayah yang dilalui memiliki tanah relatif subur. Dampak positif kondisi tersebut yaitu A. Mendorong kegiatan peternakan dan perikanan, B. Meningkatkan ekspor komoditas hasil hutan, C. Mendukung pengembangan agroindustri, D. Memiliki banyak tambang minyak bumi. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Jawabannya yaitu
C. Aktivitas vulkanis cukup tinggi di wilayah yang dilalui jalur gunung api. Tingginya aktivitas vulkanis di kawasan Asia Tenggara menghasilkan material piroklastik, salah satunya yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik yang telah berkembang pada stadium lanjut mengandung unsur hara. Unsur hara tersebut berguna bagi pertumbuhan tanaman pertanian. Produktivitas pertanian relatif bagus dengan dukungan kondisi tanah yang subur. Dengan demikian, pengembangan sektor pertanian ke arah industri menjadi kegiatan agroindustri dapat dilakukan. Jadi jawabannya yaitu C, mendukung pengembangan agroindustri. Kalau jalur gunung api itu tanahnya subur dan cocok untuk pertanian. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kita next ya. Pada tahun 2016, masyarakat Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Salah satu tujuan pemberlakuan MEA di Asia Tenggara yaitu A. Mewujudkan Asia sebagai kawasan yang bebas, aman, dan damai. B. Meminimalisasi konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara. C. Mengentaskan kemiskinan dan meratakan pertumbuhan ekonomi. D. Mempererat kerjasama di Asia Tenggara dalam berbagai bidang. Jawabannya yaitu C. Mengentaskan kemiskinan dan meratakan pertumbuhan ekonomi. MEA itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk pasar tunggal. Dan ada beberapa tujuan MEA selain mengentaskan kemiskinan dan meratakan pertumbuhan ekonomi ya Bapak Ibu. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, yaitu negara-negara ASEAN yang ada 10. Seperti di video yang sebelumnya. Yang kedua, membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat dan stabil. Yang ketiga yaitu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan bebas. Jadi lebih tepatnya MEA itu bidang ekonomi. Dari namanya aja ada singkatan ekonominya ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kegiatan ekonomi utama di negara yang ditunjukkan tanda X bercorak agraris. Kenyataan tersebut disebabkan oleh A. Wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan laut. B. Adanya lereng barat pegunungan Annam di bagian timur. C. Iklimnya subtropis dan berada di kawasan lintang utara. D. Mengalirnya Sungai Mekong sebagai sumber perairan. Jawabannya yaitu D. Mengalirnya Sungai Mekong sebagai sumber perairan. Sungai Mekong itu merupakan salah satu sungai utama di dunia ya Bapak Ibu. Sungai ini mengalir dari Tiongkok melewati beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, yang ada tanda X yang di peta tadi itu menunjukkan negara Laos. Sungai Mekong mengalir sepanjang tahun dan membawa sedimen menuju muaranya. Sedimen tersebut membentuk tanah aluvial yang subur dan mendukung usaha pertanian. Jadi dia itu sebagai pengairan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk pembelajaran ASEAN Part 2 di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa lancar SKB-nya kelak, dan semua lolos jadi ASN 2019. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.